kelompok 2 mata kuliah Praktikum Fisiologi Hewan nomor 1 Program Studi Pendidikan Biologi FKIP Universitas Tidar. Pada video kali ini kita akan melakukan praktikum keempat dari mata kuliah Praktikum Fisiologi Hewan yang dengan tema observasi respirasi. Pada praktikum kali ini kita akan belajar membuat spirometer sederhana beserta cara penggunaannya maupun cara penghitungannya. Sebelum kita memasuki acara praktikumnya, alangkah baiknya jika kita berkenalan dulu dengan siapa saja sih anggota dari kelompok 2. Yuk kita simak. Nah, dari kelompok 2 ada Lisa Kotirnada, kemudian ada Anissa Dian Pertiwi, selanjutnya ada Ernawati, dan selanjutnya ada Ika Febriana, lalu ada Lulu Humaya, dan yang terakhir adalah Zumratul Afia. Nah, di sini saya akan menjelaskan landasan teori dari praktikum kita yang keempat, yaitu observasi respirasi. Yang pertama itu ada spirometer. Spirometer itu apa? Spirometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur kapasitas atau kemampuan paru-paru menampung udara pernafasan. Nah, ini adalah contoh spirometer sederhana. Yang kedua adalah volume tidal. Volume tidal adalah volume udara yang masuk paru-paru pada setiap inspirasi normal atau volume udara yang dikeluarkan pada ekspirasi normal. Besarnya kurang lebih 500 ml. Ketiga yaitu cadangan respirasi adalah volume udara yang masih dapat dimasukkan inspirasi maksimal setelah inspirasi normal, besarnya biasanya kurang lebih 3000 ml. Selanjutnya ada volume cadangan ekspirasi, yaitu volume udara yang masih dapat dikeluarkan dengan ekspirasi maksimal setelah ekspirasi normal, besarnya kurang lebih 1200 ml. Yang terakhir ada kapasitas vital, adalah jumlah maksimum udara yang dapat kembalikan dengan menghirup nafas sekuat-kuatnya dalam kali nafas atau inspirasi-ekspirasi, besarnya kurang lebih 4500 ml. Tujuan dari praktikum ini adalah mengetahui cara pembuatan alat spirometer sederhana, mengetahui cara mengukur kemampuan atau kapasitas paru-paru menampung udara pernafasan, membandingkan kapasitas paru-paru dalam kondisi sebelum dan setelah melakukan aktivitas. Halo semuanya, di sini saya akan mengenalkan alat-alat yang dibutuhkan dalam praktikum observasi respirasi. Nah, pastinya kita butuh spirometer. Karena praktikumnya dilaksanakan secara individu, jadi kita buat sendiri ya spirometernya. Apa aja sih yang dibutuhkan untuk membuat spirometer sederhana? Jadi, yang kita butuhkan di sini ada botol bekas. Nah, botol bekas ini volumenya 1500 ml, lalu kita lubangi bagian atasnya. Kemudian ada selang plastik, ada balon, kemudian ada gunting, kemudian selotip, dan bahan yang kita perlukan di sini ada air, lalu ada pewarna untuk mewarnai air. Langsung aja yuk kita buat. Kita warnai airnya. Oke, jadi kalau pada bagian botol yang berisi air,
masih ada lubang, kita bisa menutupnya dengan selotip. Nah, kira-kira gimana ya cara kerja alatnya? Oke, kita coba ya. Nah, jadi seperti ini fungsi alatnya. Nah, untuk pengukurannya sendiri ada dua macam cara, yaitu dengan tanpa aktivitas dan dengan aktivitas. Pengukuran akan dilakukan oleh teman saya, Mbak Anissa DP dan Mbak Zuhu. Ayo Mbak! Nah, halo. Baik teman-teman, setelah tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Erna bagaimana cara pembuatan dan cara kerjanya spirometer sederhana kita, sekarang kita akan mencoba menggunakannya untuk mengukur kapasitas paru-paru kita. Kira-kira apa saja sih yang akan kita ukur kali ini? Pertama, kita akan mengukur volume udara pernafasan atau volume tidal paru-paru kita. Nah, untuk menghitung volume tidal, kita harus menarik nafas secara normal dan membuangnya secara normal, sehingga kita harus meniup balon dengan satu tarikan nafas secara normal. Nah, hasilnya adalah diperoleh volume tidal sebanyak 500 ml. Yang kedua, kita akan menghitung kapasitas inspirasi. Caranya dengan menghirup sekuat tenaga dan mengeluarkannya hingga dalam keadaan biasa saja atau normal. Nah, diperoleh hasil kapasitas inspirasi sekitar 1000 lebih, yaitu 1050 ml. Yang ketiga, kita akan menghitung volume cadangan ekspirasi. Caranya adalah menghirup napas dengan biasa, kemudian dikeluarkan dengan sekuat-kuatnya. Diperoleh volume cadangan ekspirasi sekitar 1200 ml. Yang keempat, kita akan menghitung frekuensi pernafasan. Nah, ini kita menghitung berapa kali kita bernafas dalam 1 menit. Hasilnya, frekuensi pernafasan saya adalah 27 kali bernafas dalam 1 menit. Baik teman-teman, demikian tadi adalah percobaan pengukuran frekuensi pernafasan dan juga kapasitas paru-paru di saat kita dalam keadaan normal, dalam arti bukan sedang melakukan aktivitas apapun. Nah, nantinya akan memiliki frekuensi dan juga kapasitas paru-paru yang berbeda apabila kita sedang melakukan aktivitas. Nah, pengukuran dengan aktivitas akan dilanjutkan oleh Mbak Afi.
Nah, setelah kita melakukan praktikum, kita masuk pada hasil dan pembahasan. Nah, setelah kita melakukan praktikum, ini dia hasil dari praktikumnya. Dapat dilihat pada tabel. Di situ dapat dilihat adanya perbedaan antara kapasitas paru-paru baik sebelum melakukan aktivitas maupun sesudah melakukan aktivitas, dan juga frekuensi nafas per menit. Nah, dilihat dari tabel, setiap orang memiliki perbedaan baik dari kapasitas paru-parunya maupun dari frekuensi nafasnya. Dari data yang telah disebutkan dapat dibahas bahwa spirometer merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur kapasitas maupun kemampuan paru-paru dalam menampung udara pernafasan. Nah, volume udara yang masuk paru-paru pada setiap inspirasi normal ataupun volume udara yang dikeluarkan pada setiap ekspirasi normal itu disebut volume tidal. Nah, bisa juga disebut hawa respirasi. Besarnya itu kurang lebih sekitar 500 ml. Nah, volume udara yang masih dapat dimasukkan dengan inspirasi maksimal setelah inspirasi normal disebut volume cadangan inspirasi atau hawa komplementer. Besarnya itu kurang lebih bisa mencapai 3000 ml. Selain itu, volume udara yang masih dapat dikeluarkan dengan ekspirasi maksimal setelah ekspirasi normal disebut volume cadangan ekspirasi atau VCE. Bisa juga disebut hawa suplementer. Besarnya itu kurang lebih 1200 ml. Nah, jumlah hawa respirasi, kemudian hawa komplementer dan hawa suplementer itu disebut kapasitas vital paru-paru. Semuanya itu dijumlah dan akhirnya besarnya kurang lebih sekitar 4500 ml. Hasil observasi pada tabel yang telah disebutkan tadi diambil sebelum dan setelah melakukan aktivitas. Nah, dari tabel tersebut dapat dilihat adanya perbedaan hasil baik dari volume tidal maupun volume cadangan respirasi maupun yang lainnya. Nah, dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa aktivitas tubuh dapat mempengaruhi respirasi seseorang. Nah, pada observasi kali ini, aktivitas yang dilakukan yaitu berupa olahraga. Nah, pada saat olahraga, tubuh seseorang itu menggunakan lebih banyak oksigen dan menghasilkan lebih banyak karbon dioksida. Karena pada saat olahraga, otot-otot bekerja lebih keras dari biasanya. Nah, untuk mengatasi kebutuhan ekstra ini, tubuh akan merespon dengan bernafas lebih dalam dan lebih sering untuk mengambil oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, kecepatan pernafasan yang meningkat juga memfasilitasi pengantaran oksigen ke dalam aliran darah yang kemudian akan diangkut ke otot-otot yang bekerja pada saat olahraga dilakukan. Nah, sebenarnya berat badan dan tinggi badan itu tidak berpengaruh banyak pada kecepatan respirasi seseorang, karena faktor-faktor yang mempengaruhi respirasi hanya meliputi beberapa hal saja, termasuk ada aktivitas tubuh, usia, suhu, posisi tubuh maupun jenis kelamin. Nah, berat badan dan tinggi badan diketahui dapat mempengaruhi kapasitas vital paru-paru seseorang. Nah, hubungan antara kapasitas vital paru-paru dengan berat badan maupun tinggi badan adalah berupa hubungan kuadratik dan berkorelasi positif sedang. Hal-hal yang mempengaruhi kapasitas vital paru-paru adalah yang pertama ada jenis kelamin, kemudian ada pekerjaan, terus ada indeks massa tubuh yang dihitungnya menggunakan berat badan maupun tinggi badan seseorang, kemudian ada kadar hemoglobin, dan yang terakhir adalah volume oksigen maksimal. Nah, pada tabel tersebut, perbedaan setiap kapasitas vital paru-paru mungkin dapat saja dipengaruhi oleh indeks massa tubuh dari setiap anggota kelompok yang pastinya berbeda-beda satu dengan yang lainnya.
Di sini saya akan menjawab latihan soal dari soal yang telah diberikan. Nah, untuk soal yang pertama, apakah faktor yang mempengaruhi kapasitas paru-paru? Faktor yang mempengaruhinya itu ada 7 faktor. Yang pertama, jenis kelamin. Volume dan kapasitas paru pada wanita itu kira-kira 20-25% lebih kecil dari pada pria. Kira-kira itu pada pria dewasa itu kira-kiranya 4,8 liter dan pada wanita dewasa kira-kira 3,1 liter. Terus yang kedua, umur. Secara fisiologis dengan bertambahnya umur maka kemampuan organ-organ tubuh akan mengalami penurunan. Secara alamiah tidak terkecuali gangguan fungsi paru, dalam hal ini kapasitas vital paru-paru. Terus yang ketiga, posisi duduk. Kapasitas vital paru pada posisi duduk akan lebih kecil daripada posisi berdiri. Hal ini disebabkan oleh abdomen yang menekan ke atas melawan diafragma pada posisi duduk berbaring dan peningkatan volume darah pada posisi duduk yang berbaring. Terus yang keempat, kebiasaan merokok. Pada orang yang pecandu rokok, kapasitas paru-parunya akan menurun. Paru-paru perokok akan menghasilkan lendir dalam jumlah yang lebih banyak sehingga menghambat proses respirasi, terutama saat tidur. Terus yang kelima, aktivitas fisik. Pada orang yang memiliki aktivitas lebih banyak seperti atlet, maka kapasitas paru-parunya akan lebih besar daripada orang yang memiliki aktivitas yang sedikit. Terus faktor yang keenam yaitu tinggi dan berat badan. Seseorang yang semakin tinggi maka kapasitas paru-parunya juga akan semakin besar. Terus orang yang memiliki berat badan yang lebih maka kapasitas paru-parunya juga akan lebih besar. Terus yang ketujuh, riwayat penyakit paru. Memberikan resiko hampir 4 kali lebih besar untuk terjadinya gangguan fungsi paru sehingga paru-paru tidak dapat mengembang secara sempurna. Terus soal yang kedua, faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan. Itu ada 5 faktor. Yang pertama, umur. Umur seseorang mempengaruhi frekuensi pernafasan. Semakin tua seseorang, semakin sedikit frekuensi pernafasannya. Terus yang kedua, jenis kelamin. Biasanya laki-laki memiliki pekerjaan yang berat dan memerlukan kekuatan fisik yang kuat, sedangkan perempuan biasanya tidak terlalu membutuhkan kemampuan fisik yang kuat. Nah, untuk karena itu laki-laki lebih panjang frekuensinya daripada perempuan. Lalu yang ketiga, pekerjaan. Jika pekerjaan semakin berat maka memerlukan frekuensi yang semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya. Contohnya orang yang menjadi buruh bangunan itu cenderung lebih tinggi frekuensi pernafasannya dibanding dengan karyawan biasa. Terus yang keempat yaitu posisi tubuh. Semakin membutuhkan energi posisi tubuh maka semakin meningkat frekuensinya. Contohnya itu orang yang sedang senam pada saat berdiri sambil mengangkat tubuhnya cenderung lebih tinggi frekuensinya dibandingkan yang berdiri biasa. Nah, yang terakhir yaitu suhu. Semakin tinggi suhu tubuh seseorang maka frekuensi pernafasannya juga akan semakin besar. Contohnya pada orang yang berkeringat dengan orang yang lagi duduk-duduk. Ketika seseorang merasa kedinginan dan suhu tubuhnya menurun, otak akan mengirim sinyal agar paru-paru meningkatkan frekuensi pernafasannya. Dengan begitu, tubuh akan mempercepat pembakaran agar tubuh tetap sehat. Nah, itu dia video dari kelompok 2 mengenai praktikum keempat mata kuliah praktikum fisiologi hewan tentang observasi respirasi. Nah, untuk kedepannya saya berharap video ini dapat menambah wawasan maupun pengetahuan kalian semua. Demikian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.